Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Ketua dan para anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Indonesia, Ketua dan para anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, Ketua dan para anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Dekan, para Wakil Dekan, dan pimpinan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Yang saya hormati, Pak Dekan, para Dekan, dan Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Indonesia, Direktur Sekolah dan Vokasi di lingkungan Universitas Indonesia, Ketua dan para anggota Dewan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Ketua dan para anggota Senat Akademik Fakultas Teknik Universitas Indonesia, para Ketua dan Sekretaris Departemen di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, para staf pengajar Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Indonesia, guru besar undangan, sanak keluarga yang saya cintai, dan Bapak Ibu undangan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin semua. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan limpahan rahmat-Nya, sehingga pagi ini kita semua dapat berkumpul pada hari yang sangat bahagia dalam acara pengukuhan guru besar Universitas Indonesia. Izinkanlah saya menyampaikan pidato saya sebagai guru besar tetap dalam bidang ilmu teknik industri Universitas Indonesia. Rekayasa ulang proses bisnis untuk keunggulan industri jasa dan manufaktur. Hadirin yang saya hormati, rekayasa ulang proses bisnis telah diterapkan pada berbagai industri dan organisasi di dunia. Rekayasa ulang proses bisnis atau Business Process Reengineering, selanjutnya disingkat BPR, merupakan sebuah pendekatan baru untuk mencapai peningkatan kinerja yang radikal bagi organisasi. BPR adalah teknik manajemen untuk mengubah organisasi secara radikal agar menghasilkan peningkatan produktivitas dan efisiensi yang signifikan. Metode yang biasa digunakan untuk meningkatkan kinerja melalui optimasi, menghasilkan perbaikan dramatis yang dibutuhkan perusahaan. Investasi yang besar-besaran untuk teknologi informasi telah memberikan hasil yang mengecewakan. Karena perusahaan cenderung menggunakan teknologi informasi hanya untuk memindahkan cara lama dalam berbisnis ke dalam sebuah sistem informasi. Mereka membiarkan proses yang ada tetap utuh dan menggunakan komputer hanya untuk mempercepatnya. Tahun 1990, BPR mulai dibahas oleh Davenport dan Hammer, yang selanjutnya diikuti oleh banyak peneliti lainnya. BPR melakukan pemikiran ulang secara mendasar dan desain ulang radikal dari proses bisnis untuk mencapai peningkatan dramatis untuk ukuran kinerja pada saat ini seperti biaya, kualitas, dan kecepatan layanan. BPR dengan berbagai pendekatan dapat memecahkan masalah yang multidimensi, bertujuan untuk dapat meningkatkan kinerja organisasi secara signifikan, seperti meningkatkan kualitas, mengurangi biaya, mempercepat pengiriman, meningkatkan layanan, dan hal lainnya yang dapat mendapatkan keunggulan kompetitif. BPR dapat dilaksanakan dengan sangat baik bila ditunjang oleh teknologi informasi yang handal. Proses bisnis yang berbelit terjadi secara sengaja dan tidak sengaja kita ciptakan, sehingga dapat memperpanjang rantai proses pada organisasi yang sebenarnya tidak diperlukan. Proses yang panjang terjadi pada industri jasa maupun industri manufaktur, institusi pemerintah, termasuk institusi pendidikan. Proses yang panjang membuat terhambatnya produksi, proses izin, pelayanan, dan lain-lain. Desain ulang proses dalam organisasi antara lain melalui penghapusan tugas beban, menggabung beberapa tugas dan beban, mengintegrasikan teknologi, mendelegasikan kekuasaan, mengatur ulang urutan kerja, menciptakan keahlian dalam proses tertentu, melakukan integrasi proses, melakukan paralel proses, dan melibatkan metrik angka dalam proses hingga menjadi terukur. Gambar ini adalah gambar yang melihatkan metodologi BPR oleh Mutu. Terdiri dari 5 tahapan, dimulai dengan perencanaan dalam rangka BPR, melakukan mapping kondisi as is atau kondisi saat ini, yang bisa kita lihat nanti apa yang harus kita perbaiki, lalu kita mendesain perbaikannya. Tentunya tidak lupa kita melakukan simulasi, berikutnya adalah mengimplementasikan, dan selalu melakukan improvement untuk proses yang telah ada.
Gambar 2 menunjukkan ilustrasi rekayasa ulang proses bisnis oleh konsultus, di mana dimulai dari rencana perubahan, melakukan diagnosa proses, meredesain proses, rekonstruksi, memonitoring, dan kembali memikirkan apa yang harus kita improve untuk selanjutnya. Gambar ketiga, kita bisa lihat bagaimana BPR berperan dalam mengefisienkan proyek EPC anjungan minyak lepas pantai. Ada bagian engineering, ada bagian procurement, dan ada bagian construction. Sering terjadi pada bagian engineering delay kegiatan, sehingga perusahaan yang membuat terkena penalti yang cukup besar. Untuk itu, BPR banyak membantu untuk mempercepat proses proyek selesai. Gambar keempat, ini adalah gambar bagaimana model strategi perusahaan telekomunikasi menggunakan BPR. Di zaman baru, pelanggan telekomunikasi bukanlah cuman hanya manusia, tapi juga non-human. Itu yang digunakan oleh Smart City. Sehingga banyak proses-proses di perusahaan telekomunikasi yang perlu kita modified atau dirombak, dan BPR sangat membantu dalam perbaikannya. Penutup, kesadaran organisasi untuk terus melakukan perbaikan melalui rekayasa ulang proses bisnis secara radikal, mengikuti keinginan pasar yang terus berubah dapat menghasilkan industri yang unggul dan memenangkan persaingan di tingkat nasional, dan tentunya diharapkan akan unggul juga di tingkat nasional dan regional. Jangan pernah berhenti untuk berubah. Change or die. Ucapan terima kasih. Pada bagian akhir pidato pengukuhan ini, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih saya kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung saya, sehingga mencapai jabatan fungsional akademik tertinggi di Universitas Indonesia. Terima kasih saya sampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia, melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Anwar Makarim, PA MBA, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai guru besar dalam bidang ilmu teknik industri. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Rektor Universitas Indonesia saat ini, Prof. Ari Kunchoro, SE, MA, PhD, beserta para wakil rektor, sekretaris universitas, dan juga para direktur. Terima kasih saya kepada Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA, PhD, dan anggota DGBUI yang telah mendukung, mengusulkan, dan akhirnya mengukuhkan saya pada hari ini, serta berkenan menerima saya dalam lingkungan akademik yang terhormat ini. Terima kasih saya kepada Ketua Senat Universitas Indonesia, Prof. Nahrawi Jalal Nahrawi, MSc, MPhil, PhD, para ketua komisi dan anggota yang telah memberikan dukungan kepada saya untuk proses kenaikan pangkat menjadi guru besar. Terima kasih saya kepada Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Prof. Insinyur Yulianto Sulistyo Nugroho, MSc, PhD, dan Ketua sebelumnya, Profesor Dr. Insinyur Tommy Ilyas M.Eng, beserta seluruh anggota Dewan Guru Besar FTUI yang memberikan dorongan agar saya segera mengajukan proses menjadi guru besar. Terima kasih saya kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Dr. Insinyur Henry D.S. Budiono M.Eng, beserta Wakil Dekan 1, Dr. Insinyur Muhammad Asfial M.Eng, dan Wakil Dekan 2, Profesor Dr. Insinyur Nandi Setiadi Jayaputra. Terima kasih saya sampaikan kepada Ketua Senat Akademik FTUI periode 2021-2026, Prof. Insinyur Mahmud Subandrio, MSc, PhD, dan Ketua Senat FTUI 2015-2020, Profesor Dr. Insinyur Joko M. Hartono, SE, M.Eng, beserta anggota Senat Akademik FTUI yang telah memberikan dukungan untuk usulan guru besar ini. Terima kasih kepada Manajer SDM Administrasi Umum FTUI, Yos Istianto, ST, MT, PhD, Pak Hamida, Mbak Tika, dan karyawan di lingkungan Fakultas Teknik UI, khususnya bidang SDM yang telah membantu proses pengusulan guru besar saya hingga tahap akhir. Terima kasih kepada tim reviewer karya ilmiah saya, Profesor Dr. Insinyur Teuku Yuri M. Zaklul, M.Eng, MSc, beserta Prof. Insinyur Isti Suryandari, MT, MA, PhD, dan Prof. Moses Laksono Singgih, MSc, PhD, dari Teknik Industri ITS, yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan mereka untuk menilai karya ilmiah saya hingga akhir pengajuan guru besar saya. Terima kasih kepada pimpinan DPM UI, Bakhtiar Alam, PhD, serta jajarannya, juga kepada pimpinan sebelumnya,
yaitu Profesor Dr. Insinyur Budiarso, M.Eng, dan Profesor Dr. Heri Hermansyah, ST.M.Eng, atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan khususnya dalam melaksanakan program-program penelitian yang pendanaannya berasal dari UI maupun dari Dikti. Terima kasih kepada Ketua Departemen Teknik Industri, Dr. Ing Amalia Suzianti, ST.M.Sc, dan Sekretaris Departemen TI, Dr. Komarudin, ST.M.Eng, yang telah penuh membantu semua proses sejak awal proses usulan guru besar saya. Terima kasih kepada seluruh guru besar di lingkungan Departemen Teknik Industri FTUI yang selalu mendorong dan memberikan semangat untuk segera mengumpulkan bahan untuk diajukan sebagai syarat guru besar. Terima kasih kepada seluruh dosen di lingkungan Departemen Teknik Industri FTUI yang telah bekerja sama baik dalam pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat, sehingga semua karya tersebut menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pengajuan guru besar saya. Terima kasih kepada seluruh tenaga pendidikan, baik laboran, teknisi, maupun administrasi di lingkungan Departemen Teknik Industri FTUI, untuk Mas Dodi, Mas Acil, Mbak Fatima, Mbak Willy, Mbak Triana, Mas Mursid, yang telah bekerja sama dan membantu aktivitas saya selama menjadi staf pengajar dan melakukan penelitian di Departemen Teknik Industri FTUI. Terima kasih saya ucapkan kepada senior-senior dan teman-teman yang selalu memberikan dorongan semangat kepada saya, yaitu Profesor Dr. Insinyur Muhammad Anis M.Med, Profesor Dr. Insinyur Haji Joko Hartanto MSc, Profesor Dr. Insinyur Hari Sudibyo DA, Profesor Dr. Insinyur Radi Artono Kustur DA, Dr. Insinyur Budi Harjo Diplom Ing, Profesor Dr. Insinyur Yanuar M.Eng, Profesor Dr. Insinyur Bambang Soeharno, Profesor Dr. Insinyur Tresna Priyana Sumardi SE MS, Profesor Dr. Insinyur Danardono Agus Sumarsono DA, PE, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nasikin M.Eng, Profesor Dr. Insinyur Anondo M.Eng, Profesor Insinyur Wajito MSc PhD, Insinyur Gunawan Bibisono MSc PhD, Dr. Insinyur Donanta Daneswara MSc, dan rekan sejawat lainnya yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu semuanya. Terima kasih kepada Bapak Sakti Wahyu Tergono ST MBA untuk dorongan semangat agar saya selalu menyelesaikan pendidikan doktor dan terus meneliti agar bisa sampai kepada proses guru besar. Terima kasih atas bantuan Koordinator Asisten Lab Manajemen Information System dan Decision Support MSDS. Berikut seluruh asisten dalam rangka memajukan keilmuan khususnya rekayasa ulang proses bisnis. 2014 M. Bagus N. Alam, 2015 Yudinta Dwimar Danti, 2016 Ika Priscila, 2017 Juan Siva, 2018 Maulana Iksan, 2019 Zara Zesika Asra, 2020 Gideon, 2021 Ejin Griseldis. Terima kasih saya sampaikan kepada guru saya dalam pendidikan formal, mulai dari SD, 44 negeri di Padang, SMP PPSP IK Padang, SMA Negeri 2 Padang, dan perguruan tinggi. Salah satunya sebagai pembimbing tugas akhir saya, Bapak Insinyur Ammar Rahman MEIM. Pembimbing tesis saya, Profesor Dr. Frank Plasria dari Vrije University Brussels, dan pembimbing disertasi doktor saya, Profesor Dr. Insinyur Eriatno MSAE, dan Dr. Insinyur Meka Syahbana Rusli MSc dari Sekolah Bisnis dan Manajemen IPB. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya tujukan kepada orang tua saya, Profesor Dr. M. Dahnel Kamars, yang almarhum, dan ibu saya, Dr. Enda Menziarwati Dahnel, yang selalu memberikan semangat agar saya tetap menjadi seorang guru yang baik bagi murid-murid saya sebagai amalan yang harus saya jalankan. Ayah dan ibu terus mengingatkan saya untuk melanjutkan pendidikan sampai ke tingkat doktoral. Terima kasih juga kepada mertua saya, Profesor Firdaus Rifai MSc, dan Ibu Armeli Firdaus, yang selalu ikut mendorong agar anak dan menantunya menyelesaikan pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tertinggi. Terima kasih yang tak terhingga juga saya sampaikan kepada istri tercinta, Dr. Flora Elvistia Firdaus MSc, yang tanpa lelah terus mendukung saya untuk kembali sekolah dan terus melakukan penelitian. Kepada anak-anak, Wenda Sheryl Valia Diva, terima kasih atas dorongan semangatnya agar ayahnya bisa menyelesaikan pendidikan dan melakukan penelitian pada saat yang sama anak-anak juga sedang sekolah, sehingga perhatian ayah tentunya tidak penuh memperhatikan kalian. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Salam hormat, salam sehat.